Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaksi ya atas video Ome TV terbaru Vicky Naki hari ini ya teman-teman. Jadi seperti biasa, kalau kalian belum nonton video Vicky, gue saranin kalian nonton dulu secara full baru balik ke sini. Jadi kalian tahu pembicaraan sebelumnya gitu karena teman-teman. Karena memang gua cuma potong beberapa menit video yang penting gua reaksi ya. Jadi kalian harus full tonton dulu baru ngerti apa yang bakal gua reaksiin teman-teman. Jadi tonton dulu baru balik lagi ke reaksi gua gitu ya. Sebagai penutup appetize. Kalau teman-teman bilang gitu ya. Jadi sebelum gua mereaksi, gue juga mau konfirmasi ya, tadi ketika gua bikin video update Vicky Nakitukba Part 2, berapa menit setelahnya gua dapet komen di video tersebut kalau video tersebut, dua video tersebut udah di take down ya. Dan terus terang gua nggak tahu kenapa bisa di take down ya. Ya dugaan gua mungkin ada informasi yang mungkin nggak boleh apa ya, dipublikasikan ya. Gue juga nggak tahu, gue nggak melihat itu bisa istilahnya rahasia ya. Gue juga nggak tahu ya, tapi yang jelas itu udah kereaksi sama gue. Nggak tahu kalau itu di take down ya teman-teman. Jadi langsung aja, dan menurut gue itu sih nggak ada masalah sih. Maksudnya orang Mama Eva juga udah bilang kan kalau Vicky Naki sering teleponan juga. Di video sebelum juga ada video Vicky dan Tukba teleponan juga. Jadi menurut gue bukannya sesuatu yang big deal gitu ya. Jadi langsung aja kita reaksi video yang gue udah siapin beberapa menit yang penting gue reaksi ya teman-teman. Wait, someone is calling me. Hello. No, though I'm talking to people on Ome, recording a video. Like right because- now? Like right now, because you Like know, right now? like literally right now, because I have to go to Pekanbaru tomorrow, so yeah, I have to record, yeah, a lot of videos. Like you're, yeah, you're. Jadi kalau dari penjelasan Vicky, ini video dibuat sebelum dia ke Pekanbaru ya. Ya sekitar berapa ya? 2 hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Jadi video ini dibuat sebelum itu, jadi buat untuk stok ya. dan Tukba tahu bener ini, maksudnya pekerjaan Vicky itu ya dia harus stok dulu sebelum berpergian ya, untuk tetap bisa update video buat teman-teman semua gitu ya. Tapi memang sekarang update-nya Vicky ini agak jarang. Gue nggak tahu kenapa dia nggak stok aja yang banyak gitu kan. Jadi setiap 2 hari sekali upload video, nggak tahu juga kenapa. Dan video ini juga sekaligus kesalahan juga gue ya. Di video sebelumnya gue memprediksi bakal ada vlog yang pas di ice skating ya, tapi ternyata bukan. Ini video Ome ya teman-teman. Jadi mungkin nanti video ice skating bakal diupload berapa hari kemudian, mungkin karena dia bilang bikin video di sana gitu teman-teman. Dan seperti biasa ini udah 2 kali ya, berarti pertama kali Tukba telepon masih dalam keadaan bete gitu ya. Ditelepon, nggak tahu itu ditelepon apa nelepon gitu ya. Tapi sekarang kelihatan lagi seger Tukba, jadi khas banget. Itu sebenarnya action apa sih, action Turki kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Gue juga nonton beberapa video tentang orang Turki, tapi nggak ada action semacam itu gitu ya. Gitu. Bukannya apa ya, bukan orang Turki. Kemungkinan itu action didapat dari mana gua nggak tahu ya teman-teman. Kita lanjut ya. You're making like a stock. Yeah, but apparently she doesn't want to be on my YouTube channel, which is really sad. Ah, But yeah.
it is what it is. That's Wait, life. like, were you talking to her like a lot, pretty a lot? No, I'm talking to her right now. Can you ask her, whether she wants to be in my video or not? Hello, hi. Why don't you want to be in his YouTube channel? No, she didn't say that. Jadi peran Tukba di sini kayak udah terbiasa gitu. Ya lu di dalam video ini harus ngobrol sih sama teman ome gue gitu. Kalau di awal-awal kan masih meraba-raba tuh, suruh ngapain nih. Kalau ini kayaknya udah jadi tugasnya dia, tugas Tukba untuk menanyakan lawan main Ome TV-nya Vicky Naki. Jadi udah ada desk job-nya gitu. Desk job buat Tukba untuk menanyakan sesuatu kepada lawan bicaranya Ome TV Vicky Naki ya. Dan dia nanyain dan seperti menginterogasi pertanyaannya. Kenapa lu nggak mau masuk ke YouTube-nya Vicky Naki? Jadi pertanyaan sekaligus nodong gitu. Istilahnya interogasi lah. He didn't ask me if I wanted to. Ask her, Tuba, please. I her. thought you said. Gue geli kalau geli apa, bukan yang geli ya, apa deh, agak manja gitu kan. Itu action mana gitu dia pakai gitu kan. Gue rasa orang Turki nggak kayak gitu, bener deh. Bener, gue nggak pernah denger orang Turki ngomong Jadi yang dipakai Tukba ini sebenarnya Turki sebelah mana sih? She doesn't want to be in my No, YouTube channel. That was a joke. I just want you to ask. Wait, what was her name again? Yulia. Yulia? And remember, give me a second. Remember with the Swedish accent, okay? Yulia, you know what I mean? Yulia. Because she is Yulia? yeah. You have to respect her with the Swedish accent, of course. Okay, Yulia. He's an amazing YouTuber. Oh my god! Like, just go check his YouTube. Oh my god, he's just voila. So just let him put you. Gue ketawa-tawa, bener, serius ketawa ini. Jadi dia semacam kayak menteri penerangan gitu. Menjelaskan Vicky Naki ini siapa gitu kan. Jadi bener ya, apa yang waktu dulu video tentang apa ya, bahwa Tukba itu support pekerjaan Vicky Naki. Dan sekarang dia udah tahu job desk-nya, dia udah tahu ya. Pertama, nanya lawan Ome TV-nya Vicky Naki. Kedua, memberitahu bahwa Vicky Naki ini YouTuber terkenal. Jadi udah lancar gitu teman. Waktu awal-awal belum lancar, masih kalau orang kerja itu masih pengenalan lah, pekerjaannya ini apa nih, gue kerjaannya apa. Sekarang dia udah secara tegas mendukung Vicky Naki berkonten gitu ya. Entar lama-lama dia punya lawan bicara gitu. Memang udah ada 3 orang nih nanti di dalam Ome gitu. Ya Vicky Naki, Tukba, dan lawan bicara. Dan ya itulah gue bilang, support pekerjaan Vicky gitu ya. Apapun itu. In his channel, okay? Alright, okay. Okay. Yeah. Very much. How do you say thank you in Swedish? Wait, don't tell me. Okay, wait. I know this. I know. Wait. You know what? Never mind. Jadi seolah-olah Tukba itu udah tahu sifatnya Vicky gitu kan. Dia nggak bakal akan nemu kata-kata itu, makanya langsung oke, by the way, di skip aja. So much, Julia. Thank you so much. Yulia itu kayak orang kampung gua lagi manggil nama tetangga gitu. Yulia gitu. Nggak ada accent Turkinya banget nih orang. Ini Turki bagian
apa ya, Bekasi, Jakarta, Depok. Jadi kayak orang Betawi gitu kan. Yulia gitu. I'm sending you a lot of hearts from Turkey, okay? I'm from Turkey. Yeah, she's from Turkey. Oh, Alright. nice. Are you still working? Yeah, I'm still working. It was my break time, but yeah, I can. I'm gonna hang up now. Tamam. Jadi dia ternyata masih kerja ya teman-teman. Ini berarti taruhlah hari Jumat atau hari Sabtu ya. I'm not sure. Ini sepertinya sebelum dia berangkat, Vicky berangkat ke Pekanbaru ya. Karena memang kan di Discordnya Ari Agassi, Gmeet-nya Ari Agassi mengatakan kalau dia countdown pekerjaan ya. Gue lupa ya 10 hari apa 7 hari ya countdown. Jadi kemungkinan mungkin hari-hari terakhirnya kerja ya sebelum dia bakal ke Ankara. Oh enggak ke Ankara. Kalau Ankara kan 2-3 week ya. Jadi istilahnya dia countdown untuk berhenti kerja kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi gua kalau salah karena ada videonya juga di reaksi gua juga. Dan ternyata dia masih kerja, berarti belum 7 hari atau 10 hari yang seperti dia bilang ya teman-teman. Hadi ye tamam mı? Tamam. Yedin? Bye bye, Yulia. Yulia. Ya kan kayak manggil tetangga gua ya. Pati ya. Yulia gitu kan. Nggak ada accent Swedish nih. Yulia gitu. Bye bye. Take care, okay? What? Take care. Take care. Oh, you too. Thank Okay. you. Vicky. Yeah. Lu bisa dengerin gak? Oke, Vicky. Itu aksen kayak gitu bener-bener aksen di kampung gua gitu kan. Ketika ngomong sama apa ya, manggil orang gitu. Vicky. Yulia. Gitu kan. Coba kita ulangin lagi ya. What? Take care. Take care. Oh, you too. Thank Okay. you. Vicky. Yeah. Kayak pertemanan di Jakarta lah. Oke, Vicky gitu. Nggak ada aksen Turkinya sama sekali nih orang. Bye bye. Bye bye. Dadah. 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 Jadi bahasa Indonesianya Tukba walaupun itu bahasa Inggris kayak udah nempel di lidahnya gitu ya. Jadi kayak ya kita tahu kalau sebenarnya Tukba sendiri banyak belajar sebelum kenal Vicky juga dia udah belajar bahasa Indonesia ya. Tapi gue yang heran lidah dia itu atau pronunciation dia itu atau apa ya, logat dia itu beda sama orang Turki lainnya. Kan gue juga dengerin Rumaisya yang ada di Indonesia kemarin itu beda banget ngomongnya, udah kayak walaupun dia fasih bahasa Indonesia tapi logatnya dia nggak dapet teman-teman. Dia bisa lancar ngomong bahasa Indonesia tapi logatnya seperti ketara ya orang luar gitu, orang barat gitu, orang Turki, walaupun bahasa Indonesia lancar. Tapi si Tukba ini ketika dia ngomong bahasa Indonesia itu walaupun masih terbata-bata, gue yakin kalau dia lancar seperti Rumaisya, dia kayak orang Indonesia banget lidahnya, logatnya kayak orang Indonesia banget ya. Nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau orang belajar secara otodidak misalnya apa secara kursus gitu, nggak apa-apa kan, tidak apa-apa. Biasanya orang barat gitu ya, dia lebih baku, tapi yang dia pelajari adalah bahasa sehari-hari dan udah nempel di otaknya dia. Misalnya nggak apa-apa, aku nggak bodoh gitu kan, dan macam-macam ya, banyak bahasa-bahasa Indonesia yang
memang ketika Tukba omongin itu kita ngerti seolah-olah itu yang ngomong adalah orang Indonesia. Gue ngerasanya gitu ya teman-teman. Kalau kalian gimana mengenai bahasa Indonesianya Tukba gitu ya, walaupun masih sepatah dua kata patah gitu ya, tapi menurut gue itu bahasa yang sedikit itu Indonesia banget gitu, orang kampung gue banget lah jatuhnya. What's up? Are you okay? What? Are Yeah, you- yeah, yeah. Are you What? tired? Are you tired? Nah, I'm not tired. I'm sorry, I am just a little bit awkward. I mean, hey, I love that. Me too. I'm a very awkward. Itu sebenarnya yang gue mau katakan waktu pertama kali Tukba teleponnya di video yang sebelumnya, yang Tukba telepon juga itu awkward moment lah bagi orang ketiga ya teman-teman, apalagi ini namanya Ome TV ya. Kenapa kita jadi dengerin orang bicara lain bicara gitu kan, dan itu cewek cowok kita kan udah berpikiran wah ini jangan-jangan pacarnya gitu kan, udah pasti seperti itu. Dan posisi kita, kalau gue ada di posisi yang cewek ini, gue juga akan merasakan awkward moment gitu ya. Merasa ini apa sih jadi kayak gitulah, itulah awkward moment ya, kayak kelihatan agak canggung. Kalau dalam bahasa Indonesia ini canggung ya, di sini diterjemahkan menjadi canggung. Kalau menurut gua awkward moment itu ya ketika ya gua merasa kok jadi begini. Nah itu awkward moment gitu ya, jadi nggak bisa berkata-kata dan nggak bisa ngomong, nggak bisa mengutarakan apa yang kita rasakan gitu. Itu kalau bagi gua ya kata-kata awkward moment, dan itu bisa gua rasakan yang dirasakan cewek ini. Dan kalau yang sebelumnya nggak mengutarakan, tapi yang ini dia mengutarakan, kayaknya awkward banget gue, posisi gue gitu ketika lu ditelepon seseorang, gue jadi ngapain gitu seolah-olah jadi pihak ketiga gitu. Man, and I love awkward moments, just so you know. And I love cringe moments, just so you know. Let's make it cringe. No. Can we make it cringe, please? Oke. Dan overall videonya bagus menurut gue, tapi memang agak kurang greget ketika Vicky Naki bikin video nggak seperti dulu ya. Kalau seperti dulu kan dia memang menggoda terus ya, namanya juga pick up lines ya, jadi menggoda cewek-cewek yang ada di Ome. Tapi sekarang ini, apalagi di video yang sekarang nih, dia lebih ke menyemangati lawan Ome-nya, bukan malah menggodanya gitu. Ada sih goda-godaan di depan, tapi pada endingnya dia menyemangati mereka gitu, dengan apapun pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Ya itu yang gua rasa ada perubahan ke arah situ ya Vicky. Nggak seperti dulu lagi, mungkin lebih kepada pick up lines, menggoda cewek gitu. Terus sekarang lebih ke ayo lo semangat dong, misalnya lo lagi apa, kayak cewek kemarin kan nggak percaya diri, dia semangatin. Dan beberapa video yang ini juga ketemu cewek yang lain juga sama, dia endingnya dia menyemangati ya, apapun pekerjaan atau aktivitas yang mereka lakukan, which is itu sebenarnya bagus. Dan memang format kedepannya Ome TV Vicky ini harus lebih explore hal-hal baru ya. Apalagi Vicky sekarang kelihatan udah dewasa banget, beda banget. Pertama kali gua ketemu dia masih mau menang sendiri menurut gua ya teman-teman. Tapi sekarang udah kelihatan banget dia mau ngemongin, terutama ketika udah kenal Tukba, ngemong banget. Dan sekarang juga kelihatan sama cewek-cewek lawan Ome TV juga ngemong banget ya. Jadi kedewasaan itu timbul dari kata-kata dia ya di Ome TV juga gitu. Oke, gitu aja reaksi gua untuk saat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.